Selamat pagi, perkenalkan saya Dela Vita. Di sini saya mau menjelaskan studi kasus analisis di tingkat korporat. Saya sebagai komunikator untuk mempersuasi karyawan dengan menggunakan keilmuan psikologi. Di sini studi kasusnya itu untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam program kesejahteraan perusahaan, terutama masalah mental. Konteksnya di sini saya sebagai manajer komunikasi internalnya dan bertugas untuk mengkampanyekan program ini yang melibatkan kegiatan seperti olahraga rutin, pelatihan kesehatan mental, dan juga seminar untuk pengelolaan stres. Nah, meskipun program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan, tapi tingkat partisipasi awalnya masih sangat sedikit. Yang sebagian besar karyawannya, mayoritasnya tuh masih merasa bahwa program ini gak penting atau hanya membuang-buang waktunya aja gitu. Nah, dalam proses persuasinya saya sebagai komunikator, tentunya untuk pastinya untuk meningkatkan partisipasinya, saya menggunakan pendekatan psikologi, terutama dari teori behavior change dan juga self determination theory, atau ya intinya untuk mempengaruhi tindakan karyawan, perilaku mereka untuk pastinya melakukan penerapan kegiatan yang lebih positif lagi, untuk tentunya mempengaruhi dan juga mempersuasi mereka gitu untuk mengikuti program ini. Nah, analisisnya yang pasti saya mengidentifikasi hambatan utamanya dulu yang tadi sudah dijelasin juga, mengenai persepsi karyawannya tentang program ini yang gak penting dan kurang bermanfaat. Pastinya kita harus juga memahami motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik karyawan, seperti ya keinginan untuk hidup sehat dan juga insentif dari perusahaan. Nah, strategi komunikasi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan framing atau pendekatan yang lebih dekat lagi dengan menyoroti bagaimana sih stres yang dikelola dapat mempengaruhi produktivitas dan juga kesehatan jangka panjang. Dan juga dengan melalui membagikan data internal terkait dengan absensi para karyawan yang nggak hadir akibat dari stres dan juga penyakit mental, disertai dengan bagaimana solusi yang ditawarkan dari program kesejahteraan ini. Nah, juga untuk membentuk norma sosial yang ada di perusahaan menggunakan prinsip psikologi sosial seperti social proof. Nah, di social proof ini biasanya kayak mengundang orang-orang yang terpercaya untuk lebih meyakinkan karyawan lagi. Seperti contohnya mengundang pemimpin perusahaan dan juga karyawan populer untuk menjadi duta program ini dan menjadikan mereka untuk berbagi pengalaman pribadinya yang positif dalam kampanye komunikasi internal. Juga melakukan pendekatan personal dan emosional untuk membangun kedekatan yang lebih intim lagi gitu. Dan mengadakan sesi cerita inspiratif dari karyawan lain yang udah mengikuti program ini, yang mengalami peningkatan kualitas hidup, dan juga jangan lupa memberikan penekanan pada manfaat langsung yang udah dirasakan dari karyawan yang sudah mengikuti program ini, seperti peningkatan energi dan juga suasana hati yang lebih baik. Juga jangan lupa untuk memberikan penghargaan seperti voucher belanja atau hari libur tambahan untuk karyawan yang berpartisipasi aktif. Strategi ini juga memanfaatkan prinsip operant conditioning dalam psikologi. Jadi sesuatu yang kita terapkan, perilaku yang kita tindakan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya, itu tadi adalah prinsip operant conditioning. Nah, setelah proses itu dilakukan, pastinya kita melakukan survei internal perusahaan untuk memahami apa
yang dihargai karyawan dari program ini dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Juga penyesuaian jadwal dan jenis kegiatan agar lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan karyawan juga. Jadi tentunya dengan proses persuasi yang menggunakan teori dari psikologi juga sangat penting, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis psikologi yang memahami kebutuhan dan motivasi audiens dapat menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan di tingkat korporat. Nah, itu aja analisisnya dari saya. Terima kasih.